Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 17 April di tahun 2017, seorang pria bernama Russell sedang membawa anjingnya jalan di dekat hutan yang bernama Alsea, Oregon. Kota itu sangat kecil dan juga tidak banyak penduduknya, dan ketika Russell masuk ke pedalaman, dia menemukan jasad seorang wanita. Awalnya dia tidak percaya dan mengira bahwa itu adalah boneka, maka Russell memegang tangan tersebut untuk memastikan jika itu adalah jasad manusia. Setelah dia yakin bahwa itu adalah jasad manusia, Russell segera menghubungi polisi. Menurut polisi, jasad wanita itu kira-kira berusia 20 tahunan dan dia meninggal karena luka tembakan di bagian kepala. Ternyata wanita itu bernama Anna Perkina, yaitu wanita Rusia yang berusia 27 tahun. Anna baru pindah dari Moskow ke Oregon untuk menikah dengan tunangannya. Anna lahir dan besar di kota Moskow, Rusia, dan dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, dan Anna digambarkan sebagai wanita baik, penyayang, dan juga pekerja keras. Anna sangat menyukai travel dan dia pecinta kucing, dan sebelum dia pergi ke Oregon, Anna telah menjalin hubungan selama 7 tahun dengan pacar SMA-nya, namun hubungan tersebut kandas di tengah jalan. Setelah beberapa saat dia single, Anna mulai memberanikan diri untuk mendekati laki-laki lagi. Anna membuka sebuah aplikasi kencan di Rusia, dan di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama William Hargrove. William dia berusia 26 tahun dan dia adalah pria yang sangat karismatik dan juga sangat penyayang. Dia suka bercanda dan selalu membuat suasana seperti keluarga. Teman sekamar William mengatakan bahwa William adalah pria yang dapat menaklukkan semua wanita. William sangat menyukai Star Wars dan juga menonton di sinema, dan saat itu William bekerja menjadi mekanisme di sebuah dealer mobil. Teman kerjanya mengatakan bahwa William adalah pria yang sangat lucu dan suka menghibur orang lain. William mengatakan kepada Anna bahwa dia adalah mantan tentara angkatan laut yang berbasis di negara Rusia. Maka itu dia memilih website kencan di area Rusia karena dia sangat tertarik dengan budaya dan orang Rusia. Anna dan William saat mereka bertemu di website, mereka sangat cocok, dan setelah itu mereka akan ngobrol berjam-jam di Facebook dan juga melalui video call. Ternyata mereka juga memiliki banyak persamaan, dan setelah mereka merasa cocok, akhirnya mereka menginginkan untuk bertemu dan berencana untuk hidup bersama. Di bulan Desember di tahun 2016, Anna memutuskan untuk mencari William di Oregon karena Anna ingin mengetahui bagaimana William sebelum mereka naik ke pelaminan. Anna berencana akan tinggal di Oregon selama 10 hari, maka dia akan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan kekasihnya itu. Anna sangat bahagia, begitu juga dengan William, karena ternyata apa yang selama ini mereka harapkan memang benar kenyataan. William mengajak Anna keliling kota dan mengunjungi tempat-tempat paling romantis, dan di hari akhir sebelum Anna kembali ke Rusia, William memberikan cincin lamaran kepada Anna. Anna pun mengatakan bersedia untuk William nikahi, dan Anna memposting ke sosial media cincin yang melingkar di jarinya, yaitu tanda keseriusan William. Selama beberapa bulan ke depan, Anna sibuk mencari baju pengantin dan juga segala sesuatu yang dia butuhkan untuk persiapan pernikahannya dengan William. Anna pun memposting semua persiapannya di sosial media karena dia akan terbang ke Oregon dan langsung melangsungkan pernikahan mereka. Sedang William diberi tugas untuk menyiapkan gedung, catering, dan juga menyiapkan dokumen pernikahan mereka. Namun di saat mereka sibuk mempersiapkan pernikahan itu, ada seseorang yang masuk ke tengah hubungan mereka. Wanita tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih William sendiri, yaitu Michelle Savis. Michelle bertemu William saat Michelle menjadi supir taksi, dan suatu malam, Michelle mendapat penumpang dari sebuah bar, yaitu William Hargrove. Dari pertemuan mereka di dalam taksi itu,
Miseli mengatakan bahwa William adalah pria yang sangat pengertian dan juga sangat membuatnya nyaman. Akhirnya Miseli dan William merasa cocok dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Saat itu Miseli masih berstatus menjadi istri seseorang, namun dia sedang memiliki masalah dengan suaminya di rumah dan Miseli berjanji akan segera menceraikan suaminya untuk mereka hidup bersama. William menginginkan mereka tinggal bersama, namun saat itu Miseli masih belum bercerai dengan suaminya. Maka Miseli memberikan cincin pernikahannya kepada William sebagai janji bahwa mereka akan segera hidup bersama. Karena desakan dari William, akhirnya Miseli mengajak William pulang dan tinggal bersama dengan suami dan anaknya. Entah bagaimana suami Miseli menerima keadaan tersebut, namun yang pasti mereka sudah hidup bersama selama beberapa bulan. Setelah mereka tinggal bersama, William ingin membuat suasana di rumah itu semakin ribut hingga Miseli segera menceraikan suaminya. Untuk membuat Miseli cemburu, William mengajak wanita lain dari internet dan akhirnya William bertemu dengan Anna. Jika kalian ingat, Anna tinggal di Oregon selama 10 hari itu. Sebenarnya Anna tinggal di apartemen milik Miseli. Di apartemen itu Miseli tidur bersama dengan suami dan anaknya, sedang William dia tidur bersama Anna di kamar sebelah. Betapa gilanya mereka ini dan permainan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Namun Anna tidak tahu siapa Miseli dan kenapa William harus tinggal bersama dengan mereka di apartemen itu. Di rumah itu Miseli sangat membenci Anna dan berpura-pura tidak peduli, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga masih tinggal bersama dengan suaminya. Ketika William mengatakan bahwa Anna akan kembali lagi ke Oregon di bulan Maret di tahun 2017, Miseli mengatakan bahwa dia tidak mau Anna tinggal di apartemen itu. Akhirnya William menyewa apartemen lain untuk Anna dan dirinya tinggal bersama. Ketika Anna datang ke Oregon untuk yang kedua kalinya, kini mereka tinggal berdua di apartemen yang baru William sewa. Dan hingga saat itu Anna masih belum tahu siapa sebenarnya Miseli. Walaupun William dan Anna sudah tinggal bersama, namun William masih sering menghabiskan waktunya bersama dengan Miseli. William mengatakan kepada Anna bahwa dia punya kerja ekstra dan terkadang harus tidur di tempat kerjanya. Padahal saat itu dia bermalam dengan Miseli. Di saat Miseli mengirimkan permintaan pertemanan di Facebook kepada Anna, Anna semakin curiga kepada William. Miseli menanyakan kepada Anna dari mana dia mendapat cincin tersebut. Anna menjawab bahwa cincin itu adalah cincin tunangannya bersama dengan William, dan William mengatakan kepadanya bahwa cincin itu adalah warisan dari keluarganya yang sudah turun-menurun dari nenek dan juga ibunya, dan kini William berikan kepada dirinya sebagai calon istri. Miseli tahu bahwa cincin itu adalah cincin pernikahannya yang dia berikan kepada William sebagai janji bahwa dia akan segera menceraikan suaminya. Namun ternyata William memberikan cincin itu kepada Anna sebagai ikatan cintanya. Anna juga menceritakan kepada Miseli bahwa William adalah seorang mantan tentara angkatan laut, namun ternyata Miseli tahu bahwa itu adalah bohong. William tidak pernah menjadi tentara atau bertugas di negara Rusia. Pada tanggal 22 Maret di tahun 2017, Miseli memberanikan diri untuk mengirimkan SMS kepada Anna dan di sana dia mengatakan bahwa William adalah kekasihnya dan mereka masih sering bertemu. Ketika Anna mempertanyakan tentang Miseli kepada William, William mengatakan bahwa Miseli adalah mantan pacarnya yang masih tergila-gila kepadanya dan tidak perlu dia khawatirkan karena Miseli sudah bersuami. Anna memberanikan diri menemui Miseli dan mengkonfrontasinya sesuai apa yang dikatakan oleh William. Pada tanggal 25 Maret di tahun 2017, itu adalah hari pernikahan Anna dan William. Anna dan William hari itu sudah memakai baju pengantin dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Namun setibanya di tempat pernikahan, mereka sudah menunggu selama beberapa jam dan pihak yang akan menikahkan mereka ternyata tidak hadir hari itu.
Seorang saksi yang datang terlambat sambil membawa kabar bahwa pihaknya sedang jatuh sakit dan tidak sempat menelpon mereka, maka pernikahan hari itu dinyatakan batal. Namun sebenarnya, William berbohong untuk yang kesekian kalinya kepada Anna, karena sebenarnya William tidak pernah mengurus surat untuk pernikahan mereka dan dia tidak pernah membooking tempat itu untuk merayakan pernikahan mereka. William dan Anna masih tinggal bersama dan pertengahan bulan April di tahun 2017, William mengajak Anna untuk keluar. Hari itu William mengajak Anna untuk mengambil makanan di KFC dan dari kamera CCTV juga terlihat Anna sedang menggunakan dressnya duduk di bangku penumpang. Anna memposting segala sesuatu yang mereka lakukan berdua dan Michelle di sana mengawasi foto-foto tersebut. Setelah Michelle melihat bahwa William terus mengajak Anna keluar, Michelle menyuruh William untuk segera meninggalkan Anna. Michelle pun berjanji bahwa dia akan meninggalkan suaminya segera jika William sudah memutuskan Anna dan tidak akan ada lagi kehidupan ganda antara mereka. Pada tanggal 15 April di tahun 2017, William mengatakan kepada Michelle bahwa dia akan segera memutuskan Anna dan mereka akan hidup bersama. Di sana William juga berjanji kepada Michelle bahwa semua masalah itu akan dia selesaikan sebelum pada tanggal 17 April. Pada pukul 6 sore di tanggal 16 April, Michelle hari itu tidak bisa menghubungi William selama berjam-jam. Dan pada tanggal 18 April, jasad Anna ditemukan di hutan. Menurut pihak forensik, tubuh korban menunjukkan bahwa korban tidak banyak melakukan perlawanan, karena di sana hanya terdapat satu luka tembakan di bagian kepala. Awalnya polisi tidak mendapat petunjuk apapun tentang apa yang dilakukan Anna di Oregon karena dia adalah warga Rusia. Sangat sulit mencari pelaku dari pembunuhan Anna karena tidak ada bukti kekerasan seksual atau tanda perlawanan yang meninggalkan jejak pelaku. Namun setelah polisi melihat di sekeliling di mana tubuh Anna ditemukan, di sana polisi menemukan plastik sampah yang berisikan bekas makanan dari KFC. Di dalam plastik sampah itu masih ada nota bukti pembayaran dan di sana tertulis makanan itu dibeli 3 hari sebelum jasad korban ditemukan. Dan itu sangat cocok karena korban juga dibunuh 3 hari sebelum penemuannya. Di bukti pembayaran makanan itu, pembelinya menggunakan kartu kredit dan kartu tersebut atas nama Kevin Thomas, yaitu sahabat dekat William. Kevin mengatakan kepada polisi bahwa dia dan William sudah seperti saudara dan pada hari itu mereka pergi ke KFC untuk makan dan di sana Kevin membayar dengan kartu kreditnya sedang William dia membayar dengan uang cash. Kantong sampah tersebut adalah satu-satunya bukti yang paling membantu polisi. Kevin juga mengatakan bahwa William beberapa hari sebelumnya juga menyewa senjata api miliknya, namun William belum kembalikan. Dengan informasi tersebut, polisi langsung mencari keberadaan William. Sebelum polisi menemui William, William ternyata sudah mengirim pesan kepada Michelle dan menyuruh Michelle untuk mengatakan kepada polisi bahwa di tanggal 16 itu dia sedang berada di rumah ibunya dan William lah yang menjemput dirinya. Namun kesalahan William saat ditanyai oleh polisi, William mengatakan bahwa dia tidak begitu mengenal Anna dan dia hanya mengenalnya di jalan dan mengajaknya jalan di sekitar kota. William juga mengatakan bahwa dia hanya berkencan 2 kali bersama dengan Anna dan setelah itu mereka tidak ada kontak lagi. William mengatakan bahwa terakhir dia bertemu dengan Anna pada pertengahan di bulan Maret. Namun ketika polisi mengatakan bahwa sampahnya sudah dia temukan, William pun terlihat sangat bingung. Dia menanyakan apa maksud dari penemuan sampah tersebut. Polisi menjelaskan bahwa mereka sudah tahu semuanya karena dia membuang sampah dari KFC di lokasi tempat penemuan mayat Anna. William di sana sangat syok dan mulai nervous dan dia tidak mengira jika semua rencananya hancur gara-gara kantong sampah tersebut.
William langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan karena dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Anna. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 16 April itu? Sore hari itu setelah pukul 4, William menelpon Michelle dan dia mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan yang dimana di jalan tidak ada signal. Di tengah jalan dia menabrak kijang dan bannya juga mengalami kerusakan. Dan saat itu, William menelpon Michelle untuk meminta bantuan. William menyuruh Michelle untuk menemuinya di dekat sebuah pom bensin, dan di sana terlihat William membeli snack dan rokok sambil menunggu kedatangan Michelle. Setelah Michelle datang, William mengatakan bahwa dia dan Anna baru saja bertengkar dan Anna sudah meninggalkan rumahnya. Dari toko itu, menurut Michelle, mereka berjalan menggunakan mobilnya dan menuju ke suatu tempat untuk mereka berhubungan terlebih dahulu sebelum Michelle pulang ke apartemennya. Michelle hari itu sangat bahagia karena akhirnya William mewujudkan apa yang dia mau. Setelah mereka berhubungan di dalam mobil Michelle mengantarkan William kembali mengambil mobilnya yang sudah dibetulkan, lalu mereka berpisah. Setelah Michelle meninggalkan William pergi ke beberapa ATM untuk mengambil uang dan ternyata uang tersebut adalah uang dari kartu bank milik Anna. Setelah mendapatkan semua uang dari Anna, William pun pergi ke shopping mall dan belanja Lego Star Wars dan juga rokok yang bermerek mahal. William juga harus membayar asuransi mobilnya, di mana pihak asuransi mengatakan jika William tidak membayar asuransi terakhir yang jatuh tempo pada pukul 12 malam di tanggal 16 April, maka pihak asuransi akan membatalkan asuransi mobilnya. Pada malam 16 itu, setelah William membunuh Anna, dia langsung menelpon pihak asuransi dan mengatakan bahwa dia akan membayarnya dengan kartu bank milik Anna. Setelah malam itu, William kembali ke apartemennya, namun polisi menemukan hal yang sangat aneh di komputer milik William. Pada tanggal 17, William mencari di internet tentang bagaimana pemutaran waktu. William mencari di internet dan menemukan beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka mampu melakukan pemutaran waktu, dan akhirnya William pun menghubungi mereka lewat WhatsApp. Di sana William mengatakan bahwa dia butuh bantuan untuk memutar waktu ke tanggal 16 April. Di sana William menjelaskan bahwa di hari itu dia melakukan kesalahan besar dan dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Namun setelah William mengatakan hal tersebut, tidak ada orang yang dapat membantunya untuk memutar waktu yang dia mau. Dia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal dan kini dia harus menanggung akibatnya. Penyidik awalnya menduga bahwa Michelle juga terlibat dalam pembunuhan Anna, namun Michelle di ruang interogasi mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah ibunya. William memang hari itu telah mengatakan kepadanya, jika polisi menanyakan tentang keberadaannya, William menyuruh Michelle untuk mengatakan bahwa dia menjemputnya dari rumah ibunya. Namun saat dia menghubungi William handphonenya dalam keadaan tidak aktif dan hari itu William tidak menjemput Michelle. Saat penyidik mengatakan bahwa William adalah pelaku pembunuhan terhadap Anna, Michelle kelihatannya tidak terkejut dan dia juga tidak ada emosi. Saat kasus Anna dibawa ke pengadilan, jaksa mengatakan bahwa mereka bertiga ada di tempat kejadian. Jaksa menduga Michelle mengambil senjata api itu dan menembak Anna dari belakang, karena setelah kematian Anna, handphone korban ada di tangan Michelle. Sebulan sebelum kejadian, handphone Michelle juga berada tepat di mana jasad korban ditemukan, dan kemungkinan Michelle sudah menyiapkan tempat tersebut untuk membuang jasad Anna. Di pengadilan, Michelle mengatakan bahwa handphone itu William berikan kepadanya sehari sebelum dia tertangkap. Dan Michelle juga menjelaskan jika sebulan sebelum kejadian, William mengajak kencan di area itu dan dia sama sekali tidak tahu jika William menyiapkan tempat itu untuk Anna. Dan Michelle pun tidak tahu apa yang akan dia lakukan.
Di dalam bagasi mobil milik William terdapat senjata api milik teman William yang belum sempat dia kembalikan. Dan setelah dianalisis, ternyata hanya ada sidik jari William dan juga ada DNA-nya di sana. Handphone William berada di tempat jasad Anna ditemukan pada pukul 4.30 sore di hari kejadian itu. Dan setelah William membuang jasad Anna, dia langsung menelpon Miss Sally untuk menemuinya karena dia butuh bantuan. Saat itu Miss Sally masih berada di rumah ibunya karena dia menunggu William, dan oleh sebab itu Miss Sally benar-benar tidak terlibat dalam kasus kematian Anna. Di bulan Oktober di tahun 2019, William Hargrove di pengadilan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, pencurian uang dari akun bank milik Anna, dan di sana dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah dia mendekam selama 25 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.